Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Stop kebohongan nasab. Jaga nama baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oke guys ya, gini. Sebenarnya kita tidak hanya sedang membahas masalah nasab atau keturunan saja. Ya, tetapi ada sesuatu yang lebih besar, yaitu nama baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ngomongin sesuatu yang besar, itu tentang kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa sih kita kok nggak boleh untuk diam saja untuk membahas masalah nasab balwi ini? Ya iyalah, karena balwi itu telah mencoreng nama baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengaku sebagai zuriyah Rasul, tetapi ulah mereka, para keturunan balwi ini, itu bisa mencoreng nama besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya sekarang kita bahas ya, tetapi dengan logis, dengan fakta, dan tentunya santai. Ya, kita bahas mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Oke ya, kita membahasnya dengan simple, dengan logis, dengan santai. Ya, kalau ada yang baper-baper, bodo amat. Yang jelas, sekarang saat ini kita sedang berjuang untuk meluruskan nasab balwi, nasab dari kelompok yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah, tetapi ulah mereka itu bisa mencoreng nama besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke ya. Yang pertama, bukan urusan nasab mereka. Ini soal menjaga kehormatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak peduli siapa nenek moyang mereka. Tetapi kalau mereka mengaku sebagai zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal dari sisi sejarah, filologi, DNA, genetik, dan perilaku, mereka ya rancu sekali lah, ya nyambung. Ya, ini ada sebuah masalah. Rasulullah itu adalah manusia di muka bumi ini yang paling mulia. Tapi melihat kelakuan anak keturunannya seperti itu, apa iya mereka itu anak keturunan Rasulullah? Sehingga tidak pantas nama beliau itu dikaitkan dengan perilaku atau kronik yang tidak sesuai dengan ajarannya. Gini ya, bayangin aja ya, kelakuan mereka itu meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak? Mereka mendaur ke sana kemari, mereka memposisikan diri sebagai majikannya, mereka selalu menceritakan tentang kisah-kisah khurafat para leluhurnya. Padahal Rasulullah sendiri tidak seperti itu. Bahkan Habib di Pekalongan itu, kakinya itu suruh dicium. Terus bagaimana ya kalau orang awam itu mikir ya, oh ini keturunan Rasulullah ya, begitu ya, teriak-teriak, takbir, anjing, babi, lonte, goblok. Kalau ngomong begitu, berarti datunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu ya. Ini sebuah cermin. Anak cucunya begitu, pasti moyangnya sama, bahkan mungkin lebih parah. Ya ibarat buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Orang-orang awam akan melihat seperti itu. Itu kan bahaya banget kan? Dan kita tidak mau nama Rasulullah itu diseret-seret untuk ke masalah hal tersebut. Jangan ya dek ya, jangan. Kemudian yang kedua, mengaku zuriyah tetapi tidak jujur. Ya, itu adalah bukan orang soleh. Sebagaimanapun mereka kelihatan alim dengan baju-baju, dengan imamah seperti itu, anak antum. Kalau masih ngaku-ngaku zuriyah Rasul, padahal itu bukan, berarti dia itu bukan orang soleh. Mereka bohong, mereka pembohong. Dan orang yang suka berbohong, apa bisa disebut sebagai orang soleh?
Tentunya tidak kan? Nggak banget pokoknya. Rasulullah SAW itu sosok teladan yang 100% jujur. Ya, kalau ada yang berbohong soal nasab demi mendapat penghormatan, harta, atau kekuasaan, berarti mereka itu justru melanggar ajaran Rasulullah SAW. Ya kan begitu. Ngaku-ngaku sebagai keturunannya, tapi sudah didalami dengan kebohongan. Demi apa? Demi harta, demi jabatan, demi kehormatan. Yang jelas itu melanggar ajaran Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kejahatan klan Ba'alwi dari dulu nih ya, sampai sekarang. Dari dulunya kalau di Indonesia ini semenjak Habib Utsman bin Yahya sampai sekarang, Lutfi bin Yahya, itu sama. Gak cuma soal klaim palsu, rekam jejak klan Ba'alwi di Indonesia itu sudah sangat suram. Mulai dari Habib Utsman bin Yahya menjadi anteknya Belanda yang di Indonesia ini itu mengkompor-kompori tahu nggak? Ya, mengkompor-kompori gitu ya, supaya para pejuang Indonesia, para ulama-ulama itu hormat kepada pemerintah Belanda. Haram hukumnya untuk memberontak terhadap penjajah kolonial Belanda. Ini kan kurang ajar. Mulai dari mengacak-acak sejarah, mengklaim pahlawan nasional seperti Pangeran Diponegoro, KRT Sumodiningrat, ada Imam Bonjol, mulai dari Sawang Samroke ya, dari Cut Nyadin itu ya, Cut Nyadin, dari Tengku Umar, Cut Nyadin, Imam Bonjol, Jawa, Pangeran Diponegoro, ke Pak Timura. Mereka ini mengacak-acak bahwa mereka ini para pahlawan itu diklaim sebagai kelompok mereka. Jadi Tengku Umar, Cut Nyadin, Diponegoro, Sumodiningrat, Pak Timur itu adalah dari keluarga Ba'alwi. Mereka ini Habib. Konyol kan? Ya konyol lah. Kemudian dari mereka ini ya sampai bikin cerita-cerita palsu tentang berdirinya NU, seperti Lutfi bin Yahya. Belum lagi kelakuan mereka yang ikut-ikutan politik membuat keuntungan untuk kelompok mereka sendiri. Rizik gitu contohnya. Kalau mereka beneran dzurriyyah Nabi, ya mana mungkin mereka itu akan melakukan semua itu. Dzurriyyah Nabi itu harusnya memberi suri tauladan, memberi pengertian, memberi ajaran yang benar, bukan menjadi sumber masalah yang membangkang terhadap pemerintahan yang sah. Iya kan? Tapi apa yang mereka lakukan? Apa mereka cinta terhadap NKRI? Tidak. Mereka melakukan hal yang sebaliknya. Jadi akhir kata ya, sekarang jangan tertipu lah dengan label dzurriyyah Rasul. Sudah, jangan ya deh ya, jangan. Kalau kita ingin menjaga hormatan Rasulullah, ya kita harus berani mengatakan bahwa klaim dzurriyyah palsu dari klan Ba'alwi ini harus segera dihentikan. Kita harus berani untuk mengatakan itu, harus berani melakukan tindakan nyata. Jangan dibiarkan nama besar Rasulullah itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Ingat ya, orang yang jujur itu tidak akan takut untuk mengatakan tentang kebenaran. Ingat itu, tidak pernah takut. Dan kebenaran itu adalah bahwa klaim nasab Ba'alwi itu tidak terbukti, baik secara sejarah, data-data, fakta-fakta, filologi, bahkan sampai dengan tingkah dan laku mereka. Ya, tingkah laku mereka itu sama sekali tidak, bahasanya itu tidak ada ambang-bune gitu lah. Itu sangat jauh sekali dengan akhlak Rasulullah. Jadi sekarang mari kita buka mata, buka hati, gunakan akal sehat, gunakan logika untuk melihat kebenaran.
bahwa para Habib Balwi itu mengklaim bahwa kelompok mereka itu adalah sebagai durah Rasulullah, tapi pada sejatinya mereka itu sedang mencoreng dan kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang tugas kita adalah menjaga nama baik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak perlu takut untuk mengatakan tentang kebenaran, ya kan? Kalau kita sebagai orang jujur, ya harus berani untuk mengatakan tentang kebenaran. Jangan ada rasa takut, jangan ada keraguan sedikit pun. Kalau kita di posisi yang benar, ya kita tidak sedang membahas masalah nasab, kita tidak membahas tentang masalah keturunan siapapun, tidak. Tetapi kita sedang menjaga kehormatan, kita sedang menjaga nama baik junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ayo bergerak pokoknya. Kita nggak usah takut untuk menghadapi mereka, ya, karena mereka sejatinya adalah kelompok yang sedang menghancurkan nama baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lawan mereka, dan tentunya kita tetap harus menjaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.